Pak. Malam Bang King Ricard. Sehat Bang. Sehat, Alhamdulillah. Amin. Amin. Ini Ya silakan Bang King, mau bahas apa ini dengan Bang Zuma? boleh sedikit tentang STT Nias ya, ini lagi diviralkan sama anggota API. Iya, silakan. Saya bukan membela ya. Nah, jadi gini, aku mau lihat dari dua sisi aja nih. Ya, kita setuju kan bahwa agama itu sifatnya subjektif ya. Subjektif itu maksudnya apa yang saya yakini, apa yang saya percaya itu benar menurut saya. Itu subjektif ya. Begitu juga Bang Tuma meyakini, mengimani iman Islam, ya apapun ya menurut Bang Suma, karena Anda meyakini Islam ya pasti Anda mempertahankan keyakinan Anda sebagai seorang Muslim. Begitu juga dengan Kristen. Jadi itu agama itu sifatnya subjektif. Kebenaran menurut keyakinan kita sendiri, gitu ya. Nah, terkait tentang STT Nias, ya, memang di situ ada di kurikulumnya, ya termasuk pengajaran ya. Subjektif ya. Jadi ada ilmu perbandingan agama. Ternyata di Islam juga ada ilmu perbandingan agama, sama di Kristen di kurikulum itu ada ilmu perbandingan agama. Di situ kan Islamologi, ya ada juga kalau di Islam kan Kristologi ya. Di situ subjektif, isinya subjektif. Jadi masing-masing kita menafsirkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ya misi kita, ya apa yang diajarkan sesuai dengan keyakinan saya. Begitu STT juga, STT Nias, dia juga ada kurikulumnya yang dianggap ya menista lah ya, karena dia mengambil juga referensi-referensi di luar dari bagaimana mencari referensi yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan penafsirannya. Begitu juga di sekolah, saya ada pernah searching di sekolah Islam Negeri Sumatera Utara. Ada itu namanya Fakultas Usuluddin. Tahu ya? Fakultas Usuluddin itu ada jurusan dakwah, ada jurusan perbandingan agama. Jadi sama kita. Jadi isinya juga di situ menafsir-nafsirkan isi pengajaran di Kristen yang tidak sesuai dengan prinsip keyakinan Kristen. Begitu Bang. Jadi sama juga dengan yang kita ini di room-room kita ini, ya room-room yang sekarang ini di TikTok ini, ya. Jadi kita bisa menafsirkan agama orang sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan ajaran agama yang ditafsirkan. Gak bisa begitu, Ferguson. Iya, ini jelas ini seperti kita ini, ya kan ada Agatha, ya kan ada Edis, ada blokir permanen, ya ada Bang. Enak sekali kayak gitu Pak. Jadi kayak gitu. Seenak jidatmu aja ya. Gantian kita ngomong ya. Silakan Bang Suma. Iya, kebetulan saya juga pernah kuliah, saya juga pernah ngambil perbandingan agama. Jadi kalau kita membahas tentang persamaan antara di dalam universitas yang membahas tentang perbandingan agama dengan yang STT Nias ini, itu laksana langit dan bumi. Kalau di perbandingan agama yang kami pelajari kemudian, ilmu perbandingan agama itu hanya membahas tentang kaidah mempelajari asal-usul agama, ciri-ciri agama, struktur agama dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan. Nah, kemudian cakupan yang kami pelajari di sini itu terkait dengan sejarah, psikologi dari agama itu sendiri, kemudian ada yang disebut fenomenologi dari agama ini, filsafat agama tersebut, kemudian sosiologi agama. Tidak membahas tentang konsep, tidak membahas tentang kisi-kisi submateri keyakinan orang lain, tidak.
Tak ada kemudian itu membahas tentang kepribadian secara naturalisasi agama yang kemudian dibentuk oleh sekelompok orang. Itu nggak ada. Di dalam ilmu perbandingan, tunjukkan kepada saya, Anda boleh searching sekarang di Google. Kalau ada itu di mata kuliah yang ada di fakultas-fakultas perbandingan agama atau sekolah tinggi atau universitas yang membahas tentang perbandingan agama. Itu tidak akan pernah Anda temukan. Berbeda dengan STT ini. Betul-betul dia menghantam Islam dengan membabi buta tanpa ilmu. Tak ada ilmunya. Di dalam perbandingan agama, saya katakan kepada saudara, tidak ada di Indonesia ini fakultas perbandingan agama yang menyebut nama Yesus. Itu tak ada. Tak ada satupun, tunjukkan kepada saya. Universitas Islam mana yang membahas nama Yesus? Itu tak ada. Tidak ada yang membahas tentang Bible. Lukas, Markus, Matius, itu tak ada. Tak ada. Coba tunjukkan, angkat bicara orang yang pernah kuliah sama seperti saya perbandingan agama. Ada nggak bahas seperti itu? Tak ada. Yang kami bahas, Tuhannya bernama Bapa, nama ibadah, tempat ibadahnya gereja, hari ibadahnya Minggu, nama kitabnya Bible. Itu aja. Tak ada masuk ke dalam, Tuhannya begini loh, Tuhannya kayak gini loh. Berbeda dengan STT ini, menanamkan kebencian terhadap mahasiswanya. Bukan hanya kebencian, mengajarkan permusuhan dan mengajarkan kemudian hal-hal yang tidak bersesuaian dengan Islam. Membahas tentang Allah. Coba, materi-materinya luar biasa. Kita sudah tahu semua isi-isinya. Kemudian membahas tentang Al-Fatihah. Menafsirkan, menerjemahkan. Seenak perut. Semua materinya hanya hujatan dan penistaan. Sedangkan pandangan saudara King Richard itu terhadap yang Anda sampaikan tadi itu dengan kami Islam itu berbeda. Islam itu bang, mencakup semua agama di atas muka bumi ini. Itu kami tahu isinya. Kristen kayak mana kami tahu. Kitabnya kami tahu. Kami ngerti kitabnya. Agama Hindu gimana kami ngerti. Sampai kami mengerti dan paham tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam agama-agama tersebut. Islam jauh di atas daripada agama ini. Dari segi semua aspek. Dari semua aspek. Dari kitab sucinya. Dari tata cara ibadahnya. Semuanya kami pelajari. Nah, berbeda dengan STT Nias. Membaca Quran saja nggak bisa mereka, saya yakin. Apalagi masuk ke dalam disiplin ilmu Quran. Saya yakin nggak bisa. Karena kalau dia bisa, nggak mungkin dia punya materi subkurikulum seperti itu. Nggak mungkin. Nah, bedanya antara agama Islam dan agama Kristen itu hanya doktrin, dogma. Tidak melalui penalaran. Tidak melalui logika. Tidak melalui filter akal. Agama Kristen itu agama kepercayaan. Asal percaya saja. Berbeda dengan Islam. Islam itu selaras dengan wahyu akal. Nggak bisa dipisahkan. Islam dengan akal itu nggak bisa dipisahkan. Sedangkan agama Kristen, haram hukumnya saya katakan. Kalau orang Kristen itu menuhankan Yesus, tidak boleh menggunakan akal. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi di Kristen itu iman tanpa akal. Kalau di Islam, iman tidak boleh tanpa akal. Itu perbedaannya. Kristen adalah agama yang diyakini tidak boleh menggunakan akal. Tidak boleh. Nanti kita buktikan. Kalau Anda menggunakan akal, kita buktikan. Sedangkan agama Islam, wajib hukumnya menggunakan akal. Nah, itu pembedanya. Jadi, kalau dikatakan menyamakan ilmu perbandingan agama dengan STT antara langit dan bumi. Seperti itu Bang Rikar. Di Kristen itu tidak pakai akal orang untuk menjadi Kristen. Sementara di Islam wajib hukumnya pakai akal. Demikian. Nah, aku tunjukkan ya. Bisa ini perbesar dulu kamera saya. Silakan. Ya, boleh ya. Boleh ya. Tunggu. Ini aku iseng aja nih searching ya. Ilmu perbandingan agama, di sini regulasi ketoleransi. UIN Sumatera Utara, ya. Nah, ini ada PDF-nya nih. Aku buka ya. Sebentar ya. Ini PDF-nya di sini. Ini
Ini aku bacain ya, di sini ditulis Injil Matius dikarang oleh orang yang tidak dikenal, ya, berdasarkan tafsir Injil Matius yang berbunyi, menurut pendapat kita pengarang Injil Matius bukannya orang dari ke-12 rasul, tetapi ia adalah seorang Kristen yang berbangsa Yahudi yang tidak dikenal. Ini menurut ilmu perbandingan agama ya. Ini yang dari UIN Sumatera Utara ya. Matius, kalau kita sering diskusi Bang Suma, Matius itu jelas muridnya Yesus, Bang. Pasti Bang Suma sudah tahu ya, Matius itu tertulis loh di Alkitab. Dia adalah pemungut cukai dan dia adalah muridnya, salah satu muridnya Yesus dari ke-12 murid itu. Nah, ini begini nih, Bang. Jadi dikatakan bukan, dia adalah orang Kristen dari Yahudi yang tidak dikenal. Ayat Bible banyak ditambah-tambahkan menurut tafsir Injil Markus karangan, ya kan? Ini banyak nih. Banyak terdapat keterangan-keterangan mengenai sesuatu masalah. Yang begini, Bang, kalau kita mau berbicara, ini ilmu perbandingan agama ini. Jadi memang ini sifatnya subjektif. Seperti saya katakan, berdasarkan keyakinan saya, ya berdasarkan keyakinan Anda. Ya, dan mengambil referensi-referensi yang menunjang, dengan sesuai dengan tafsiran saya. Itulah ilmu perbandingan agama. Kalau dibicara tentang kristologis, di sini ada juga ini kristologis, ya. Sebentar ya, aku buka ya. Ada tadi itu kristologis, ya. Ini kristologis, menurut Islam adalah pandangan yang berbeda dengan kristologi Kristen. Di antaranya Yesus tidak pernah mati, sekalipun disalibkan Allah menolong Yesus dengan menggantinya dengan orang lain. Yesus bukan Tuhan atau Allah, melainkan seorang nabi atau utusan Tuhan. Jadi semua ini bersifat subjektif, Bang Suma. Ya, jadi kita kembali lagi tentang tadi saya tanggapi ya, Kristen itu agama kepercayaan. Jadi gini Bang Suma, Kristen kita memahami Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau kita memakai akal dan logika kita, manusia itu terbatas Bang Suma. Tapi kita percaya bahwa Sang Pencipta itu ada, Tuhan itu ada. Ya, jadi memang kami mengimani, saya rasa juga saudara Muslim, bagaimana Anda bisa mengimani Tuhan yang tidak kelihatan? Percaya, maksud saya, bagaimana Anda bisa percaya Tuhan yang tidak kelihatan? Pasti iman juga kan? Ya kan? Karena logika kita terbatas, ilmu pengetahuan nggak mampu tahu apakah Tuhan itu memang ada. Jadi dengan iman, kepercayaan memang bahwa Tuhan itu ada. Ya kan? Begitu juga bagaimana Baginda membelah bulan. Coba kalau Baginda membelah bulan secara akal logika, wah bisa kiamat tuh kalau bulan terbelah. Ya kan, secara ilmu pengetahuan. Ya kan, kalau kita mau pakai logika. Tapi kita percaya bahwa itu pernah terjadi, Baginda membelah bulan. Itulah iman, Bang. Ya, jadi memang bicara tentang ketuhanan itu berbicara tentang mujizat, ilham, ya kan? Sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan secara logika. Itulah iman di situ. Tapi kalau di Kristen memang iman dulu, baru logika. Tetap logika ada. Tapi kita memang mengedepankan, kita percaya dulu sesuatu itu ada, baru logika berjalan. Seperti contoh, kita pernah berpikir nggak kita akan pernah ke bulan? Ya kan? Kita percaya aja dulu bahwa kita bisa ke bulan. Makanya setelah kita percaya, timbullah akal kita, logika kita, bagaimana cara kita bisa sampai ke bulan. Waktu Ya kan? Itulah dengan pengetahuan. Gitu Bang, silakan Bang Suma. Oke, jadi yang pertama, terkait yang Anda tunjukkan itu bukan universitas sedang membuka satu submateri yang terkait dengan perbandingan agama, dan itu merupakan materi atau kurikulum yang baku. Itu yang Anda tunjukkan adalah buku ilmu perbandingan agama. Berbeda dengan STT,
bukan buku lagi, tapi memang adalah merupakan kisi-kisi submateri fakultas yang ada di sana. Perguruannya, sekolah tingginya yang mengajarkan itu secara mutlak dijadikan sebagai kurikulum. Yang Anda bacakan tadi itu adalah sesuatu yang diceritakan, yang dituliskan oleh orang per orang. Oke? Itu adalah buku perbandingan. Bukan fakultas yang membahas secara baku terhadap mata kuliah itu, enggak. Makanya saya katakan itu tak ada di Islam. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai Tuhan, Islam sudah sangat jelas mengatakan ya, bahwasanya Tuhan itu kemudian lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Dan itu masuk akal. Kenapa masuk akal? Coba, apakah kita tahu apa isi kepala kita di dalam? Tak tahu. Apakah kita tahu suara kita itu apa? Tidak tahu juga. Apakah kita tahu roh kita itu seperti apa bentuknya? Tidak tahu juga. Berarti yang menciptakan dan mengadakan itu jauh lebih tahu daripada kita. Masuk akal. Sedangkan yang Anda katakan tidak masuk akal itu, sekali tidak masuk akal ya jangan dikasih masuk di akal. Kalau memang dia tidak masuk akal, kenapa kemudian Anda memaksakan sesuatu itu bisa dinalar? Seperti Tuhan Anda menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Ini sesuatu yang Tuhan itu tidak bisa kemudian ditelaah oleh akal, kata Anda. Tapi kenapa Tuhan jadi manusia? Tuhan jadi manusia dibunuh oleh manusia. Menjadikan sesuatu yang tidak rasional. Sedangkan yang dikatakan kemudian Tuhan, bukan Tuhan yang tidak masuk akal. Tuhan tidak bisa dicapai dengan akal. Dalam arti kata wujudnya. Wujud Tuhan itu tidak bisa dicapai oleh akal. Seperti apa wujud Tuhan? Akal kita tidak mampu untuk mencapainya. Tetapi keberadaan eksistensi kebesaran Tuhan itu akal mampu menelaah. Sedangkan eksistensi Tuhan Anda jadi manusia, jadi bayi netek sama ibunya, disunat, mati dibunuh manusia, itu yang irasional. Makanya saya katakan Kristen untuk menjadi agama Kristen, penganut agama Kristen tak boleh pakai akal. Karena Tuhannya tidak masuk akal. Kalau Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, maha kuasa, maha perkasa, maha besar. Allah. Maha besar. Karena dia maha besar, makanya kita tidak bisa lihat. Contoh, pulau yang kemudian menjadi gugus-gugusan pulau yang ada di Nusantara ini. Anda bisa lihat? Tidak bisa. Anda berdiri sekarang di tempat Anda bisa lihat Ternate. Anda bisa lihat Papua? Nggak bisa. Apakah Papua Ternate itu nggak ada? Ada. Kenapa nggak bisa Anda lihat? Karena itu adalah skala yang jauh lebih besar dari Anda. Bumi ini ada. Anda bisa lihat? Nggak bisa. Kenapa? Bumi jauh lebih besar dari Anda. Begitulah pencipta langit dan bumi yang jauh lebih besar juga tak mampu dilihat oleh mata kita. Tetapi dia ada. Kalau nggak ada, siapa yang menjaga diri kita ini? Siapa yang mengatur dari jantung? Siapa yang mengatur kemudian pertumbuhan tulang, gigi, rambut dan seterusnya? Kita yang mengaturnya? Bukan. Dialah Tuhan. Masuk akal. Tapi kalau Tuhan keluar dari rahim manusia, ditetein, dimandiin, diceboin, disuapin, mati dibunuh manusia, itu irasional, bullshit yang tidak bisa masuk akal. Itu bukan Tuhan. Nah itulah, jadi kesimpulan saya, untuk masuk jadi Kristen tidak boleh berakal. Tapi kalau ilmu lain seperti matematika, fisika, Kristen hebat. Tapi kalau berbicara mengenai ketuhanan, jangan ajak Kristen berbicara tentang Tuhan dengan menggunakan akal. Jangan, karena tidak cocok, nggak nyambung. Berbicara tentang Tuhan di Kristen, wajib hukumnya meninggalkan akal. Nggak boleh pakai akal. Karena kalau pakai akal, Anda bisa gila. Demikian. Oke, makasih Bang Suma. Jadi gini Bang, tadi itu kan saya searching itu kan kita ini orang Google semua nih. Bisa kok tinggal kita cari saja di Google, di universitas, di STT, buka di situ kurikulumnya, muncul kok, ada. Yang aku tampilkan tadi itu jelas itu ada buku yang dipakai ya, dipakai dalam jurusan ilmu perbandingan Bang Zuma agama. mana Bang Zuma? Kena tombak barangkali. Aduh.
Paten kalau nggak repot nggak Abdul kayaknya. Assalamualaikum Bang Handi. Aku terusin ya. Jadi tadi yang aku Belum, Bang Juma kemana? Bang Zuma. Kena Jatuh di report tombak. kayaknya Bang. Bang Suma kan banyak akunnya, sebentar lagi pasti naik kok. Nge-report ini, kalau debat nge-report aja kerjaannya. Oke ya, aku terusin ya. Nanti yang lain tanggapin. Bang Andi boleh. Bang Andi. Tapi sebelum dilanjutin Jadi kita Bang Rizal, alangkah baiknya Anda ini untuk Ini nggak saudara-saudara lama. Anda jangan sampai apa report segala macam kacau pula. Aku nggak report loh. Aku ini nggak lama Anda, dong. saudara-saudara Anda tuh yang di bawah. Oh iya, Kacau. udah biarin aja. Udahlah, kita lanjut aja nih. Nah tuh, kenapa Mana Bang? Bang Zuma? Aduh. Bandi mana? Kena dua-duanya. Yo, Bang Andi juga turun. Tapi gini Bang, Bang kalau Andi report-report, biarpun juga kalau kita tidak menghina, menghujat, Aduh. tidak Kita masuk tunggu loh. Bang Zuma, kita tunggu Bang Zuma ya. Yang reportnya itu banyak bos. Ya? Yang Biarpun reportnya itu banyak, banyak. iya Bang. Biarpun banyak 1.000 orang report, kalau tidak ada diksi-diksi yang menghujat, menghina, Itu pakainya apa? tetap AI loh. Itu canggihnya AI. Itu sistem Bang. Itu Kalau nggak ada kenyataannya diksi-diksi, gitu bos. Iya, coba deh sekarang nih, aku nih report 1.000 orang dibawa. Kalau aku nggak ada diksi-diksi menghujat, tetap aja aku nggak bisa kena. Terus tadi Ada- ada yang menghujat itu tadi. Ya ada kok. Iya. Jadi ya itulah Bang. Memang Bang cuma banyak Mana akunnya Bang ya. Zuma ya Allah. Nggak ada dia nggak ada menghujat dari tadi Bang, jangan ngarang. Kita dari tadi di sini. Jangan gue yang dibesarin nanti kena Jangan- tombak jangan juga nih ngarang. gue. Tidak, aku bilang biarpun juga ini kalau tidak menghujat tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, jadi gini ya, sejak awal ini saya pantau, udahlah tentang agama nggak usah perlu diperdebatkan karena ini mempunyai keyakinan ini masing-masing. ngapain Buat sih? apa? Tapi gini ya, dengan Ngapain? Kalau nggak suka perdebatan, pergilah tempat pargoi sana. Ngapain di sini? Nih, agama itu memang benar juga sih, tidak bisa diperdebatkan. Kalau didiskusikan bisa. Selama kalian tidak menyenggol kami juga nggak mau memperdebatkan kalian. Gini Bang, agama tidak bisa Bang Juma, diperdebatkan lebih besar memang. kan? Udah ada Bang Zuma, udah nih Bang Zuma. Kalau Silakan, didiskusikan bisa. Itu ada Bang Suma. Oke ya Bang Suma, aku lanjut lanjut. Yang ya. tadi King. Iya, silakan. Oke, aku lanjut nih. Jadi yang aku tampilkan tadi itu Bang Suma, itu salah satu mata pelajaran loh itu di jurusan, bukan fakultas. Fakultas Usuluddin, ada jurusan dakwah, ada jurusan perbandingan agama, dan ada jurusan studi Islam. Di perbandingan agama itu tadi buku itu sebagai rujukan. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa agama memang itu sifatnya subjektif, termasuk ajaran-ajaran di sekolah-sekolah tinggi. Seperti itu Bang. Jadi coba buka deh kristologi dari Islam, menurut Islam. Pasti juga ada diksi-diksi yang sifatnya subjektif, ya. Jadi seperti itu. Kalau di Nias, memang sih aku jujur juga. Ya seperti yang dilihat ditampilkan, memang ada diksi-diksi yang agak sedikit berlebihan. Dia mengambil referensi-referensi dari luar yang agak berlebihan. Memang agak berlebihan, saya akui itu. Ya. Jadi kalau berbicara tentang ilmu perbandingan agama, tidak jauh, memang sifatnya subjektif. Sesuai dengan apa yang saya yakini. Seperti itu Bang. Kita kembali lagi ke tadi, ke logika dan iman, ya kan? Saya menggarisbawahi tadi Bang Suma mengatakan memang bicara keberadaan Allah itu kan akal manusia tidak sampai, betul kan Bang Suma ya? Keberadaan Tuhan itu akal nggak sampai. Itu tadi Bang Suma sampaikan itu. Jadi benar, keberadaan Tuhan, akal logika kita nggak sampai untuk menjangkau itu. Tapi Bang Suma mengatakan itu bisa ditelaah. Ya, ditelaah. Jadi kita ditelaah itu setelah kita percaya berarti mengimani. Oh iya, ternyata memang dia ada, baru kita telaah, kita kaji bahwa bagaimana dunia ini ada,
kalau tidak ada pencipta. Jadi itu ditelaah itu maksudnya logika itu Bang Suma. Kalau Anda mengatakan tadi ditelaah, berarti dikaji, ya kan, secara akal dan pikiran kita. Nah, jadi yang awal dulu itu memang iman Bang. Kita percaya dulu, baru akal yang bekerja. Gitu Bang, kalau kita di Kristen begitu, yang penting kita percaya dulu, suatu saat nanti saya jadi presiden, saya jadi dokter, ya kan, kita bermimpi dulu lah, iya kan, akhirnya nanti kita, kalau kita nanti belajar yang baik, belajar yang giat, ya kan, dengan pengetahuan yang kita miliki, ya bisa tercapai. Yang penting kita berani dulu bermimpi, saya mau jadi dokter, saya mau jadi presiden, itu maksudnya Bang. Jadi kita percaya dulu suatu saat itu bisa terjadi. Silakan. Ya, yang pertama yang Anda tunjukkan tadi itu adalah buku ya, buku yang Anda tunjukkan, kemudian buku yang ditulis oleh seseorang terkait dengan regulasi ketoleransi ilmu perbandingan agama. Sedangkan STT Nias itu bukan buku, memang sekolah tinggi. Sekolah tingginya yang menyediakan kemudian kurikulum untuk menista. Kalau ini ilmu perbandingan agama, ketika saudara mengatakan bahwa Matius ini bukan murid Yesus, ya memang Bible mengatakan itu kok. Matius 9 nomor 9. Dari sana coba Anda lihat, penulis Matius itu bukan Matius murid Yesus. Jadi berbeda. Ketika seorang penulis, lalu bukunya itu kemudian dikomersilkan, dijual, dipasarkan, ya silakan, yang mau beli silakan. Tapi yang terjadi di STT Nias, memang kampusnya yang menghina, menghujat Islam tanpa ilmu, secara membabi buta. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya katakan akal wujud Tuhan itu yang tidak bisa ditelaah oleh akal. Bahwa wujud Tuhan itu bentuknya begini, itu yang tidak bisa. Tapi keberadaan Tuhan itu justru akal itulah bukti keberadaan Tuhan. Adanya akal, bukti adanya Tuhan. Itu. Sementara di Kristen, adanya Tuhan tidak boleh masuk di akal, nggak boleh. Yesus Tuhan tidak boleh masuk di akal. Berbeda. Kalau di Islam, adanya akal, bukti adanya Tuhan. Tidak bisa kemudian orang yang berakal itu tidak sampai kepada Tuhan. Nah, kenapa Kristen ini tidak bisa sampai kepada Tuhan? Karena itu tadi, saudara mengakui iman dulu, percaya dulu, baru kemudian berakal. Nah, ketika kepercayaan Anda tidak sesuai dengan standar logika, maka Anda akal-akalan. Apa yang terjadi? Oh, yang mati kemanusiaannya. Kenapa demikian? Ya, karena Anda sedang mengadakan sesuatu yang tidak rasional. Sesuai dengan pengakuan saudara, di Kristen itu iman dulu, baru kemudian akal. Semisal Anda dikasih air 1 botol, tidak ada merek, tapi putih, Anda minum, ternyata itu adalah air kencing misalnya, tapi bening, karena orang yang habis pipis di botol itu adalah orang yang banyak minum air, sehingga pipisnya tidak berwarna putih. Anda minum, Anda sudah tahu itu air kencing, tapi Anda ingin meyakinkan orang lain bahwa ini adalah air biasa. Air biasa kok? Enggak kok, bukan air pipis. Apa yang Anda lakukan? Akal-akalan. Oh, ini air biasa loh, cuman memang karena dia begini bla 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 bla. Kenapa demikian Anda akal-akalan? Karena sudah terlanjur ngomong, sudah terlanjur minum. Sama seperti Anda menuhankan anak orang, sudah terlanjur menuhankan Yesus, dan akal standar mengatakan tidak mungkin Tuhan itu jadi manusia, tidak mungkin Yesus itu manusia. Tuhan. Apa yang terjadi? Oh, memang yang berbicara seperti itu adalah kemanusiaannya, yang mati itu kemanusiaannya, tapi pada dasarnya hakikatnya adalah Tuhan. Itu cuma akal-akalan. Itulah bedanya kita. Kalau di Islam enggak. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini sifat Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Masuk akal enggak? Masuk akal.
Karena Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini wajib maha mengetahui, wajib maha mendengar, wajib maha melihat. Karena kalau tidak, hancur alam semesta ini. Nah, sedangkan Yesus bisa enggak? Tidak bisa, tapi dituhankan. Yaitu tadi, iman dulu, baru akal-akalan. Kenapa akal-akalan? Karena tidak masuk akal. Seperti itu saudara Rikar, perbedaan antara Islam dan Kristen. Ketika Islam berbicara mengenai agamanya, maka Islam mengedepankan akal sehatnya. Sedangkan Kristen ketika berbicara mengenai agamanya, iman dulu, akal belakangan. Kalau dia tidak bisa kemudian masuk akal, maka dibuatkan dalil. Dalil pembenaran, dalih pembenaran. Seperti itu yang terjadi saat ini. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Nanti Bang Suma bisa jelaskan juga ya. Aku satu bertanya ini, bagaimana Anda bisa menjelaskan ayat di Al-Quran, Al-Quran atau di hadis itu ya, baginda bisa membelah bulan. Itu akal atau iman itu? Dan itu kejadian, ya, dan itu tertulis di kitab suci. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu akal atau iman? Ya, karena ya kalau bicara akal, menurut saya ya, kiamatlah dunia kalau bulan bisa terbelah. Ya kan? Baginda naik ke atas ke langit ketujuh, itu coba dijelaskan secara akal. Bagaimana bisa dijelaskan secara akal itu? Kalau bukan dengan iman. Nanti Bang Suma bisa jawab. Itu aja dulu sebentar. Silakan Bang Suma. Oke, satu hal yang perlu saudara pahami, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wakil Tuhan. Dan ketika beliau minta kepada Tuhannya untuk kemudian memberikan satu tanda kenabian kepada orang-orang jahiliyah pada masa itu, Tuhan mengizinkan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Apakah Nabi Muhammad yang melakukan? Bukan. Yang melakukan siapa? Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta ini ketika menghendaki segala sesuatu bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Masuk akal? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan datang dibunuh manusia. Jadi Anda mau mengatakan dia Isra Mi'raj, masuk akal? Masuk akal. Kenapa? Yang memperjalankan adalah Tuhannya. Tuhan itu maha perkasa, maha kuasa. Makanya Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Dia tidak bisa dibunuh oleh makhluk. Jadi kalau berbicara mengenai bagaimana bulan bisa terbelah, apakah Nabi Muhammad yang melakukan itu? Tidak. Yang melakukan itu adalah pencipta langit dan bumi. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Kenapa tidak? Apakah itu bertentangan dengan sains? Tidak bertentangan. Apa yang bertentangan dengan sains kemudian? Ketika ada seorang ilmuwan melakukan dan mengatakan perjalanan dan berhasil kemudian menemukan fakta bahwasanya dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Adanya bukti nyata di permukaan bulan yang kemudian, ya mungkin Anda juga bisa share di Google bagaimana permukaan bulan itu ada kemudian garis yang membuktikan bahwa terjadinya kemudian sesuatu yang menyatukan yang tadinya terpisah. Dan kelak ketika menjelang kiamat, apa yang telah digoreskan tadinya pemecahan ini, itu nanti akan semakin terbuka. Dan itu menjadi bukti akan terjadinya kiamat. Jadi ketika seorang ilmuwan menemukan adanya patahan yang ada pada bulan, itu sudah membuktikan bahwa itu terjadi. Dan itu masuk akal. Karena yang melakukan itu adalah pencipta langit dan bumi, bukan Nabi Muhammad. Jadi yang saya katakan agama masuk akal, itu Islam. Yang tidak masuk akal, itu agama saudara. Tuhan datang, ibu-ibu melahirkan. Yang dilahirkan adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang tidak masuk akal, Bang. Makanya akui saja, seperti dengan apa yang Anda barusan ucapkan. Di Kristen, diimani dulu, belakangan baru diakal-akalin. Kenapa demikian? Ya karena tidak masuk akal. Kalau di Islam tidak. Islam itu, Bang, boleh diakali dulu baru diimani.
boleh juga diimani dulu, baru diimani. Umat Islam yang lahir dari kecil Islam itu diimani dulu, baru diakalin, diproses dengan akal maksudnya. Kemudian mereka yang mu'alaf, mereka berakal dulu, baru beriman. Kalau yang lahir dari kecil, dari lahir dia Islam, dia beriman dulu, baru berakal. Nah kalau di agama Anda berakal dulu baru beriman, itu nggak bisa. Bagaimana ceritanya Kristen mau diakalin menggunakan akal? Tuhan datang ke bumi, terus masuk ke dalam rahim, terus jadi bayi. Itu sudah tidak masuk akal. Seperti itu Bang Richard. Oke, ya, makasih Bang Suma. Ya, Iya. jadi gini Bang. Kalau secara ilmu pengetahuan, kalau bulan tidak ada atau bulan itu terbelah dan hancur, pasti puing-puingnya akan jatuh ke bumi loh. Dan apa yang terjadi? Ya kan? Akan terjadi bukan tsunami lagi. Bumi hancur loh. Ini secara ilmu pengetahuan loh. Ini kalau bulan itu sampai betul-betul dia terbelah, ya kan? Ini secara ilmu pengetahuan. Ya pasti kiamat jadinya. Ya itu bertentangan dengan pengetahuan. Tapi kita yakini bahwa itu memang terjadi. Itulah mujizat. Mujizat tidak bisa diurai dengan logika, dengan akal kita. Itu mujizat, ya mujizat dari Tuhan. Seperti Anda katakan itu dari Tuhan. Ya, karena ya itu tadi ya kita percaya. Saya pegang tadi Bang Suma mengatakan ya memang keberadaan Tuhan akal jauh dari akal kita, ya. Tapi bisa ditelaah. Itu ditelaah itu ya logika Bang. Maksudnya gitu Bang. Jadi kita kembali ke keimanan Yesus. Yesus itu kan memang dijelaskan di Alkitab tertulis. Jadi apa yang tertulis di Alkitab ya kita percaya. Sama seperti di Al-Quran, apa yang tertulis di Al-Quran ya itu memang yang wahyu dari Tuhan, ya kan, dari Allah. Jadi Yesus itu adalah firmannya Bapa, ya, yang mengambil wujud manusia. Itu bisa ini kan secara akal. Ya, karena mengambil wujud manusia, firman itu kan perkataan, mengambil wujud manusia yang masuk ke rahim Bunda Maria, ya, dan lahirlah, itulah namanya Yesus. Ya itu bisa secara akal karena kan manusia, ya kan, lahir, ya kan, melalui proses lahir. Tapi ini roh dari Tuhan yang masuk ke kandungan Maria. Roh itu firmannya. Itu bisa, kita bisa mengerti, kita bisa pahami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi gitu Bang. Jadi karena Anda nggak mengimani, pasti karena Anda nggak akan percaya. Kalau sama seperti yang cerita tadi, karena Anda mengimani bahwa memang baginda membelah bulan, ya Anda percaya. Nah, jadi memang sifatnya agama itu subjektif. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, keyakinan kita kepada orang lain. Seperti saya katakan tadi, agama tidak bisa diperdebatkan, tapi bisa didiskusikan. Kalau diperdebatkan, karena kita saling mempertahankan keyakinan kita loh. Karena kalau dibilang perdebatan, pasti kita saling jatuh ujung-ujungnya kalau nggak ketemu saling menghujat. Itu perdebatan. Kalau diskusi, ya kita masih diskusi, masih bicara baik-baik, ya kan? Kalau sudah nggak ketemu ujungnya, ya sudah kita kembali ke imanan kita masing-masing. Itu diskusi, beda dengan perdebatan. Perdebatan ya berbagai macam cara masih dianggap sah, dengan menyerang pribadi, ya kan? Itu masih dianggap sah, itu namanya perdebatan. Kalau diskusi ya kita masih saling menghargai. Inilah keyakinan saya, sudahlah. Itu menurut Anda, saya menghargai keyakinan Anda. Anda juga menghargai keyakinan saya. Nggak bisa memaksakan keyakinan saya kepada Anda. Dan jangan Anda seperti lebih paham tentang keyakinan saya. Karena saya yang meyakini. Saya yang tiap hari baca Al-Quran, baca Alkitab. Kenapa Anda yang lebih pintar dari saya? Kayak gitu Bang. Silakan. Iya. Jadi yang saya temukan
ketika belajar Bible, Anda sudah menguraikannya tadi. Di Kristen percaya dulu, baru berakal. Sementara saya mengkaji Bible, saya akal dulu. Dan setelah saya membaca Bible, akal saya menguraikan item-item kebenaran itu bertentangan dengan imannya orang Kristen. Yesus itu pada mulanya firman, betul. Tetapi bukan pada mulanya Tuhan. Kesalahan Kristen, Yesus itu pada mulanya Tuhan menjadi manusia. Di mana Tuhan adalah firman itu sendiri. Padahal Bible sendiri menguraikan. Lukas 1 misalnya, nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu adalah firman. Apakah ketika Gabriel pada bulan ke-6 datang ke Maria mengatakan firman Tuhan ini kepada Maria, Yesus sudah ada? Belum ada. Tapi firman ini sudah ada. Maka dikatakan firman ini pada mulanya berasal dari Tuhan. Firman diantarkan Gabriel kepada Maria. Maria, jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Sesungguhnya engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai Yesus. Yesus anakmu ini kelak akan menjadi besar. Dan akan disebut sebagai anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada anakmu itu takhta Daud, bapak leluhurnya. Itu firman Tuhan yang diantar oleh Gabriel ke Maria. Ada Yesus di sana? Belum. Firman Tuhan ini bekerja kemudian. Makanya dikatakan dalam Al-Quran berasal dari firman Tuhan. Di dalam pengajaran Yohanes 1 juga pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus bukan firman dan Yesus juga bukan Tuhan. Tetapi firman yang melekat pada Tuhan mengatakan, Maria, ya paman, hendaklah kau hamil. Lahirkanlah seorang anak laki-laki bernama Yesus. 9 bulan kemudian lahir. Yesus yang lahir ini dari mana? Dari firman, dari kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berkehendak dengan ucapan Tuhan, Maria hamil. Hamil Maria, lahirlah anaknya. Anaknya ini bukan Tuhan, dia adalah manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Jadi Yesus itu 200%. 100%-nya bukan Tuhan dan 100%-nya adalah manusia. Yesus pada mulanya firman, itu baru masuk akalnya itu di situ. Kalau kita mau mendudukkan Bible di akal, cocok. Tuhan berfirman. Firmannya disampaikan oleh Gabriel. Gabriel datang kepada Maria. Terjadi penyampaian firman. Engkau akan hamil. Sesuai dengan kehendak Allah. Hamil kau. Seorang laki-laki akan kau lahirkan. Namanya hendak engkau menamai Yesus. Lahir. Berarti yang lahir ini adalah ciptaan yang berasal dari firman Allah. Masuk akal. Kenapa di Kristen tidak masuk akal? Karena Tuhannya yang turun jadi bayi. Dia melanggar kaidah yang ada di Bible itu sendiri. Begitu Yesus lahir besar mengabarkan Injil, dia 3 tahun mengajarkan dirinya utusan. Tapi karena terlanjur diamini, dipercayai, diimani dia Tuhan, maka segala ucapan Yesus itu ditolak. Makanya tidak masuk akal. Sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus harus membuat suatu pernyataan yang bisa membuat Yesus yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9 dan seterusnya. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Kenapa bisa demikian? Ya harus ada yang menuntun orang Kristen untuk menuhankan kepada yang bukan Tuhan. Itu di dalam Bible. Itu di dalam Bible. Apakah itu penghujatan? Bukan penghujatan. Saya sedang menguraikan data yang ada. Loh, kok bisa bertentangan dengan Kristen? Ya, karena apa yang ada di dalam Bible-nya Kristen tidak ditelaah melalui akal, tetapi langsung diimani dulu. Ketika ditemukan Yesus mati, apa yang dikatakan? Yang mati manusianya. Kenapa bisa demikian? Ya karena sudah terlanjur menuhankan anak orang. Sekira begitu, Bang. Silakan. Lahir manusia, mati manusia gitu loh ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bang Suma. Jadi gini Bang Suma, kalau di Kristen ya, iman itu berasal dari pendengaran.
dan firman. Iman adalah kerelaan seseorang untuk mengorbankan diri dan imannya, itu menurut Kristen. Sedangkan logika adalah kemampuan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia dan merupakan filsafat. Ya, logika itu termasuk cabang ilmu filsafat. Ya, ilmu pengetahuan. Ya, dalam berpikir. Nah, iman dan logika atau akal memiliki hubungan. Ya, memiliki hubungan yang saling terkait. Melalui iman, kita dapat memahami banyak hal yang tampak tidak masuk akal. Jadi saya ulang ya, dengan iman kita dapat memahami banyak hal yang tampak tidak masuk akal. Namun iman melampaui logika. Nah, iman bisa melampaui logika dan tanpa iman hubungan rusak. Jadi bicara iman, akal itu kan cabang ilmu filsafat ya, ilmu pengetahuan. Ya, jadi di dalam akal itu filsafat, kebenaran itu dia bersifat relatif, ya relatif dan malahan spekulatif. Itu kalau secara filsafat. Nah, sedangkan kebenaran di dalam agama ya itu sifatnya absolut, mutlak, karena itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, akal itu berasal dari manusia, ya. Nah, jadi kebenaran menurut manusia juga itu masih bisa dikatakan relatif, tergantung ilmu pengetahuan yang dimiliki tiap-tiap orang. Nah gitu, jadi dikatakan relatif dan malahan spekulasi. Gitu, lebih ininya lagi dibilang spekulatif. Tapi kebenaran yang datangnya dari agama, kepercayaan itu absolut karena datangnya dari Tuhan, firman, ilham. Nah itu absolut Bang, dan berbeda kebenaran dari logika dan kebenaran yang datangnya dari Tuhan, iman. Nah, kira-kira gitu Bang. Oke, ketika kita berbicara mengenai akal, akal ini makhluk materi Tuhan yang diciptakan, yang ditanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Jadi akal ini jangan dianggap sepele, jangan dipensiunkan. Karena ini merupakan serpihan cahaya Tuhan yang dengan akal ini kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas objek yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita telaah, termasuk Tuhan. Jadi akal ini mengikat kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai hamba Allah. Menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dinamis. Akal juga menjadi sarana yang membangun peradaban manusia, sekaligus menciptakan proses-proses tanaman struktur budaya manusia berupa nilai, norma, adat, istiadat, budaya, dan seterusnya. Jadi kalau yang lain saja, kualitas-kualitas objek aja bisa ditelaah oleh akal, apalagi yang menciptakan akal. Ini pembedanya antara Islam dan Kristen. Akal itu adalah cahaya yang mencerahkan. Akal itu menjadi garis pembeda antara manusia dengan hewan. Pembeda antar makhluk pencipta itu adalah akal yang Tuhan tanamkan pada fisik manusia. Manusia yang berakal pasti mengembangkan beragam konsep. Bisa juga membedakan simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Dan akal juga harus mencari kebenaran-kebenaran baru. Mengajak kita manusia yang sadar ini melangkah lebih jauh guna untuk menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Kalau akal mampu mengadakan hal tersebut, maka akal bisa mendeteksi akan adanya Tuhan, keberadaan Tuhan, hakikat Tuhan. Nah, sedangkan di Kristen, akal tidak boleh.
akal tidak bisa dipakai untuk menjabarkan eksistensi ketuhanan yang betul. Sedangkan akal kita ini mencipta beragam karya yang berguna bagi manusia itu sendiri. Dan dengan akal pula manusia menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak. Jadi pada kesimpulannya, akal jangan dianggurin. Karena akal mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik di dalam diri kita, di dalam alam semesta ini, yang mana komponen-komponen ini tentu merupakan penjabaran daripada eksistensi Tuhan itu sendiri. Itu akal. Jadi Allah menyimpan akal pada diri manusia. Tuhan menyimpan akal pada diri manusia. Supaya apa? Supaya dengan akal ini manusia bisa menemukan Tuhan. Bukan kemudian Tuhan datang ke bumi yang tidak rasional, justru bertentangan dengan akal. Tuhan datang, mati, dibunuh manusia, digantung, ditampar. Apa ini? Akal ini jadi error dibuatnya. Sementara yang paling berharga kemudian, yang mencerahkan, yang bisa menilai segenap kualitas-kualitas objek, itu adalah akal. Kok ketika berbicara mengenai Tuhan, dia lumpuh seketika? Akal menjadi sampah seketika. Ketika kita melihat warna, ini hitam, jelas hitam. Ini merah, jelas merah. Ini coklat, jelas coklat. Ini tinggi, jelas tinggi. Ini rendah, jelas rendah. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan, hancur akal ini. Ini Tuhan loh. Digebukin, ya ini Tuhan. Ditonjok, ya ini Tuhan. Tapi dalam rupa manusia, alamak. Jadi saudara, rasionalitas akal budi kita itu terbentuk dikarenakan pencipta ini mau kemudian untuk dikenali. Tuhan menitipkan alat materi yang ditanamkan kemudian pada fisik kita manusia untuk mendeteksi keberadaan Tuhan. Bukan akal dimatikan untuk menuhankan yang bukan Tuhan. Demikian. Oke, jadi gini, masih ke akal dulu ya, logika masih kita sedikit ya, baru nanti kita ganti topik lain. Jadi logika atau akal itu menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi logika atau akal mencoba untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Maka dari itu logika hanya dapat berfungsi apabila terdapat premis-premis tertentu. Kepercayaan atau iman adalah premis yang pertama, ya, yang kemudian dijelaskan melalui sistem logika. Jadi ibaratnya logika adalah manajer, ya, kalau dianalogikan ya, iman itu adalah sebagai direkturnya. Direktur mengarahkan proses manajemen dari logika dan alur berpikir manusia. Nah, jadi logika bisa digunakan untuk menjelaskan iman dan juga bisa melawan iman. Ini menarik ini. Jadi logika bisa dipakai untuk menjelaskan iman dan juga melawan iman. Jadi bisa bertentangan dan juga bisa selaras, tergantung pada penggunaannya. Jadi apa yang membuat agama Kristen selaras atau tidak selaras dengan logika. Yang tidak selaras itu ya manusia bisa berpikir ya secara logis dan menemukan kebenaran secara mandiri tanpa membutuhkan. Yang selaras tanpa membutuhkan Tuhan, maksud saya. Ya, jadi yang tidak selaras ya logika ya. Manusia berpikir secara logis dengan menemukan kebenaran secara mandiri tanpa membutuhkan Tuhan. Itu yang tidak selaras. Makanya banyak ateis-ateis ya yang menggunakan akal logikanya dia dan mereka tidak percaya apa yang saya lihat, ya, apa yang saya percayai, dia berdasarkan logikanya. Karena kalau bicara tentang iman sesuatu yang nggak terlihat, percaya. Tapi kalau orang menggunakan akal logika, apa yang saya tidak lihat, mana saya mau bisa percaya? Itulah banyak orang-orang ateis di Eropa. Ya, mereka menggunakan akal.
logikanya, tidak dengan iman. Jadi yang selaras ya, logika manusia diarahkan untuk memahami makna iman dan menerapkannya dalam berpikir dan kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi logika juga ini digunakan untuk memahami makna iman dan menerapkan cara berpikir. Gitu. Jadi banyak orang-orang ateis yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan karena mereka lebih mengedepankan akalnya, logikanya daripada kepercayaan. Itu yang dianut sebagian orang Eropa yang ateis, tidak percaya, hanya mengedepankan logikanya saja. Ya kira-kira gitu Bang Suma. Silakan. Iya. Jadi pada prinsipnya akal ini dipakai kemudian untuk menelaah segala sesuatu, termasuk menelaah akan keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau akal kemudian tidak dipakai dalam menelaah sesuatu, maka tunggulah kehancuran. Nah, sedangkan manusia kita ini adalah memiliki segenap gerak rasionalitas. Dan kalau kita waras, maka penggeraknya itu adalah akal. Kita punya etika, kita punya moral, kita punya budi pekerti, kita perasa. Itu semua digerakkan kemudian oleh satu entitas utama, yaitu akal, yang kemudian akal ini bisa berfungsi dengan adanya ruh yang ada pada diri kita sebagai manusia. Nah, ketika kemudian akal kita pakai berbicara mengenai Tuhan, maka akal kita akan sampai kepada Tuhan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi eksistensi Tuhan justru bisa dilihat dengan melihat diri kita sendiri. Karena siapa kita manusia ini? Coba, tangan ini bukan punya kita. Mulut yang kita pakai berbincang ini bukan punya kita. Gerakan lidah ketika kita kemudian ingin mengucapkan sebuah kata, bukan kita yang mengatur. Lidah harus ke atas, lidah harus ke bawah, lidah harus ke samping, kiri, kanan, memanjang, mundur, dan seterusnya. Bukan kita. Tapi ada kekuatan yang kemudian menggerakkan itu semua. Termasuk adanya rasa lapar, kenyang, haus, puas, bahagia. Bukan kita yang mengadakan itu semua. Menandakan bahwa akal yang merupakan penggerak utama dan merupakan sesuatu yang berasal dari serpihan cahaya Tuhan yang ada pada diri manusia, dengan jelas bisa menelaah keberadaan Tuhan itu. Nah, sebelum terlalu jauh, kita bandingkan dengan konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Akal tidak bisa dipakai untuk menelaah itu. Artinya, ketika kita tanya orang Kristen nih, pada masa apa kalian tidak menggunakan akal? Orang Kristen akan mengatakan, setiap saat kami menggunakan akal. Telah apapun kami menggunakan akal. Tapi ketika kami menelaah Tuhan kami, akal kami tidak pakai. Karena kalau pakai akal, tentu Yesus bukan Tuhan. Dia adalah manusia seutuhnya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi percuma kita berbicara mengenai akal, berbicara mengenai rasionalitas akal, berbicara mengenai apapun itu, ya kalau konsep yang kita pahami, konsep yang kita amalkan, konsep yang kita imani selama ini, ya memang akui saja memang tidak sesuai dengan akal. Karena yang ada dalam Kristen, imani dulu, baru berakal. Kalau sampai iman kita ini tidak sampai kepada kekuatan akal, kepada keseimbangan rasio, maka diakal-akalin. Itulah yang terjadi. Kenapa Tuhan mati? Karena dia dalam bentuk manusia. Kenapa Tuhan dilahirkan? Karena dia dalam bentuk manusia. Itu diakal-akalin semuanya. Apakah itu disifati Tuhan berdasarkan kekuatan akal? Tidak. Akal tidak bisa menerima itu. Makanya iman Kristen itu hanya diselimuti doktrin dan dogma, tidak bisa dipakai akal. Kesimpulannya itu di situ.
Pembedanya antara Islam dan Kristen itu di situ. Kristen ketika berbicara mengenai agama Kristen dalam kaitannya dengan keyakinannya, dalam konsep bertuhan tidak boleh pakai akal, pakai iman. Tapi kalau di Islam wajib hukumnya menggunakan akal, tidak bisa tidak. Dalam masa apapun akal harus tetap digunakan. Demikian. Iya, aku closing statement ya. Jadi gini, iman ini di Alkitab ya, ini yang kami imani karena tertulis di Alkitab di Ibrani ya, kitab Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu. Sedangkan logika adalah sesuatu yang rasional dan ada bukti faktanya. Itu logika, harus ada buktinya, faktanya, dan bersifat rasional. Jadi jelas logika dan iman memang berbeda. Ya, seseorang yang mengandalkan logika akan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman, ya, seorang dapat percaya akan adanya Tuhan. Nah, di kitab Yohanes, Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Gitu. Ya, dampak dari mengandalkan logika, ada dampaknya bang. Kalau kita hanya mengandalkan logika, pertama ya ini orang-orang ateis ini ya, orang ateis ini yang hanya mengandalkan logika. Bukan berarti Bang Suma saya katakan ateis, bukan, nggak gitu bang. Jadi ada dampak kalau kita hanya mengandalkan logika, yaitu khawatir. Orang-orang percaya akan mengandalkan logika. Sering merasa khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang keselamatan. Ada ketakutan, ya, karena apa yang terjadi sekitar kita, misalnya ya kejadian-kejadian bencana alam, ya kan, ya, nah itu ketakutan, ya. Akhirnya kita berbagai cara melindungi diri dengan berbagai cara untuk terhindar dari mara bahaya itu. Seperti kejahatan juga, kita takut akan ada orang-orang yang jahat terhadap kita. Dan dalam hidup kita juga merasa lelah hanya karena mengandalkan logika, mengalami stres, ya. Itu. Jadi kadang kita stres, tidak percaya kepada Tuhan. Ini orang ateis ini, ya, mereka mengalami stres. Sebaliknya, jika kita mengandalkan iman, ya, kita percaya mujizat Tuhan akan terjadi kepada kita, ya, seperti di Alkitab, ya, Tuhan bisa membangkitkan orang mati, mengusir setan, bisa memberi makan 5.000 orang, ya kan, atau menyembuhkan orang sakit, ya. Karena ya itu, kita percaya Tuhan ada menyertai kita, ya, selalu melindungi kita. Terus ada kepastian, kepastian dalam janji-janji Tuhan, ya kan. Ketika kita setia kepadanya, Tuhan menjanjikan keselamatan. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu surga. Jadi ada kepastian keselamatan, dan Tuhan pasti melindungi kita. Itu karena kita percaya Dia, pasti Tuhan melindungi kita, menjaga kita dari segala bahaya atau segala kejahatan. Dan dalam hati kita, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu karena iman, ya. Bukan kalau orang ateis, ya pasti mereka nggak percaya itu. Ya itulah, orang ateis banyak yang cepat stres, banyak yang akhirnya bunuh diri karena lebih kental logika daripada imannya. Ya kira-kira begitu Bang Suma. Ya, baik.
Jadi kalau di Islam berbicara mengenai iman, khususnya iman kepada Tuhan, itu merupakan landasan mempercayai bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu yang berhak disembah, serta tidak ada Tuhan-Tuhanan lain yang menjadi sekutunya. Al-Quran menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah Allah akan kebesarannya, karena Allah ini dialah Tuhan yang punya hak atas segala sesuatu. Dan apa saja yang manusia seru selain daripada Allah, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Nah, ini konsep iman di dalam Islam. Sehingga implementasinya kemudian adalah Allah yang maha besar tidak mungkin kecil, Allah yang maha tinggi tidak mungkin terendah, Allah yang maha suci tidak mungkin ternodai, dan yang menciptakan alam semesta ini mustahil punya kelemahan. Karena segala sesuatu yang kuat pasti dominan kuat, tapi yang maha kuat tentu tidak memiliki kelemahan. Nah, ini yang disifati oleh iman yang ada dalam Islam, yang berlandaskan dengan akal manusia. Berbeda kalau ateis. Ateis itu menggunakan akal, tetapi dia cenderung tidak percaya kepada wahyu. Kalau di Islam, wahyu akal seimbang, selaras, tidak bisa terpisahkan. Makanya orang ateis pun sebenarnya itu percaya adanya Tuhan, adanya pencipta yang mengadakan alam semesta ini. Siapa? Ya alam itu sendiri. Mereka tidak bisa kemudian keluar dari konsep itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki wahyu. Sementara Al-Quran memiliki wahyu. Nabi Abraham mencari Tuhan, akalnya sampai kepada Tuhan, tapi tak ada tuntunan. Nanti setelah datang kemudian wahyu kepadanya, baru mengatakan, oh ini yang sebenarnya Tuhan. Nabi Muhammad SAW pun demikian adanya, percaya akan adanya Tuhan, percaya. Tapi belum ada wahyu datang kepadanya, dia tidak bisa kemudian memberikan suatu pengertian hakikat Tuhan itu seperti apa. Tapi ketika wahyu itu datang, maka akal sinkron. Seperti yang saya analogikan selalu. Ya, akal diciptakan oleh Allah. Kemudian komputer diciptakan oleh manusia. Komputer ini pasti buku panduannya ada. Bagaimana menggerakkan mouse, bagaimana ketikan-ketikan di keyboard dan seterusnya. Bagaimana Microsoft Word dan seterusnya. Komponen-komponen yang satu dengan yang lain untuk disatukan untuk menciptakan sebuah gambar dan seterusnya. Nah, buku panduan dari komputer harus sesuai. Jadi manusia yang menciptakan komputer, dia yang tahu isi komputer, dia yang tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer. Dan untuk diajarkan kepada orang yang baru mengenal komputer, harus diberikan buku panduan. Buku panduannya, item demi item, harus berkesesuaian dengan komputer tersebut, agar bisa kemudian dioperasikan oleh orang lain. Tidak mungkin komputer, buku panduannya bercerita tentang masakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cara mengoperasionalkan komputer dikasih buku panduan, tapi masalah tambak di sana yang dibahas. Bagaimana caranya ikan bisa besar dan seterusnya. Itu mustahil. Artinya yang membuat komputer ini tidak mengetahui komputernya sendiri, sehingga buku panduannya tidak sesuai dengan karyanya. Nah, Tuhan yang betul sudah pasti ketika dia menciptakan chip berupa akal pada diri manusia, akan menurunkan wahyu, buku panduan yang disebut dengan kalamullah, kitab yang isinya berkesesuaian dengan panduan akal. Komputer akan dikasih buku yang sesuai dengan cara mengoperasionalkan komputer. Itu baru dikatakan pencipta yang betul, pembuat komputer yang benar. Begitu juga manusia yang dibuat oleh yang maha benar, maka diturunkan kemudian kitab suci yang selaras dengan kitabnya, dengan akalnya. Nah, yang saya lihat itu tidak ada di Kristen. Ya, saya kira begitu penutup dari saya, bahwasanya akal diciptakan oleh Allah agar manusia bisa menemukan Tuhan itu sendiri dengan akalnya. Sedangkan yang saya ketahui bahwa ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan di Kristen,
Ya, itu berdasarkan kepercayaan atau imani saja. Demikian. Silakan mungkin teman yang lain mau menambahkan. Waktu dan tempat kami serahkan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma dan Bang King. Kita sapa dulu deh yang baru naik. Bang O. Buka mute-nya Bang. Agamanya apa Bang? Ya silakan kalau ada Kristen yang lain mau bantu. Iya ini.